Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 2 dengan pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dan kita sampai pada subbab kelima, yaitu tentang mengenal mikroskop dan bagian mikroskop beserta fungsinya. Sahabat Gen, berikut ini adalah kompetensi dasar 3.2 pada bab 2 ini, yaitu kalian mampu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Dengan tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai pada kesempatan kali ini, yaitu kalian mampu untuk menyebutkan pengertian dari mikroskop dan menyebutkan bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Baik sahabat Gen, sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Salah satu contoh makhluk hidup berukuran kecil atau mikroskopis yang dapat kamu amati adalah bakteri Escherichia coli yang dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Selain itu ada juga bakteri Salmonella. Nah sahabat Gen, pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil ini, kamu memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Apa itu mikroskop? Bagaimana cara menggunakan mikroskop? Kita akan pelajari itu semua setelah ini. Jadi, ayo kita pelajari pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Sahabat Gen, pengertian mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, tidak mampu dilihat dengan hanya mata telanjang. Jadi, secara sederhana, mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil atau mikro. Kata mikroskop sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni mikro yang artinya kecil dan skopien yang artinya melihat. Benda-benda kecil tersebut dilihat dengan cara diperbesar ukuran bayangan benda tersebut hingga berkali-kali lipat dari ukuran sebenarnya. Dengan mikroskop, bayangan benda mampu diperbesar hingga perbesaran 40 kali, perbesaran 100 kali, bahkan sampai perbesaran 1000 kali lipat. Perbesaran yang semakin tinggi ini dapat semakin meningkat lagi seiring dengan teknologi yang juga semakin berkembang. Sahabat Gen, berikut ini adalah sejarah singkat dari awal mula diperkenalkannya mikroskop. Pelopor pembuat mikroskop adalah Antony van Leeuwenhoek. Pada abad ke-17, Leeuwenhoek membuat mikroskop satu lensa. Ia membuat gambar-gambar yang dilihatnya di bawah mikroskop dan juga menemukan bakteri, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia temukan pada saat itu. Kemudian, pada pertengahan abad ke-17, Robert Hooke menggambarkan suatu gabus yang terlihat melalui mikroskop yang ia buat. Seperti halnya Leeuwenhoek, ia tak tahu apa yang sebenarnya ia lihat pada saat itu. Kemudian, mikroskop mengalami perkembangan dari abad ke abad. Pada tahun 1860 ditemukan mikroskop binokuler dan pada tahun 1880 ditemukan mikroskop multiokuler. Kemudian pada tahun 1933 ditemukan mikroskop elektron. Sahabat Gen, bentuk dan jenis mikroskop berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada mikroskop yang paling sederhana yaitu mikroskop cahaya, ada mikroskop stereo, sampai ada yang modern seperti mikroskop elektron. Semakin modern, perbesaran yang dihasilkan semakin besar dan rinci. Berdasarkan pada kenampakan objek yang diamati, mikroskop dibagi dua jenis, yaitu mikroskop dua dimensi atau kita kenal dengan mikroskop cahaya dan mikroskop tiga dimensi atau kita kenal dengan mikroskop stereo. Adapun berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibedakan menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Setelah mengenal sedikit tentang mikroskop, selanjutnya kita akan mengenal bagian dari mikroskop, sahabat Gen. Setidaknya ada 14 bagian mikroskop
yang harus kamu ketahui fungsinya. Ke-14 bagian tersebut terbagi lagi menjadi 2 bagian penting, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Mari kita bahas satu persatu bagian tersebut secara singkat, Gen. Bagian mikroskop yang termasuk ke bagian optik adalah lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Pertama yaitu lensa okuler, merupakan lensa yang berhubungan langsung dengan mata pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lensa okuler bisa diganti-ganti dengan perbesaran yang berbeda-beda. Umumnya, lensa okuler yang digunakan adalah perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kedua yaitu ada lensa objektif. Sesuai dengan namanya, lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek atau benda, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing. Ada 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Ketiga yaitu bagian diafragma, merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Dan keempat ada cermin. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek dengan cara memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Setelah membahas mengenai bagian optiknya, sekarang kita akan membahas mengenai bagian mekanik dari mikroskop, Gen. Bagian mekanik mikroskop ini terdiri dari pertama, ada tabung mikroskop atau tubus, ada meja preparat atau meja sediaan, kemudian ada penjepit objek atau klip, kemudian ada revolver atau dudukan lensa, ada lengan mikroskop, ada mikrometer atau pemutar halus, kemudian makrometer atau pemutar kasar, ada kondensor, ada sekrup atau sendi inklinasi, dan ada kaki mikroskop. Kita akan mengenal bagian ini satu persatu. Pertama ada tabung mikroskop atau istilah lainnya adalah tubus. Merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kedua yaitu meja preparat atau istilah lainnya disebut juga meja sediaan. Merupakan bagian mikroskop yang berfungsi sebagai tempat meletakkan objek, sediaan, atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar atau cahaya yang dipantulkan dari cermin. Ketiga ada bagian penjepit atau klip, merupakan bagian mikroskop yang digunakan untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kemudian ada bagian revolver yaitu bagian keempat, merupakan bagian mikroskop yang berfungsi sebagai tuas penyangga atau dudukan lensa objektif agar dapat mempermudah pengaturan perbesaran pengamatan dari lensa tersebut. Kelima ada bagian yaitu lengan mikroskop, merupakan bagian dari mikroskop yang digunakan untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Keenam, dekat dengan lengan mikroskop terdapat bagian mikrometer atau sekrup pemutar halus yang gunanya untuk menggerakkan tabung mikroskop terhadap preparat secara pelan atau halus. Ketujuh, di sebelah bagian mikrometer terdapat bagian makrometer atau sekrup pemutar kasar yang gunanya untuk menggerakkan tubus atau tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Bagian mekanik ke-8 yaitu bagian kondensor. Bagian ini digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan cermin dengan mekanisme kerjanya yaitu dipusatkan pada objek dengan cara penggunaan diputar ke kanan, kiri, naik, atau turun. Bagian ke-9 terdapat di bagian bawah yaitu sekrup atau sendi inklinasi. Merupakan bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop.
Dan bagian terakhir yang perlu kalian ketahui fungsinya adalah bagian kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop agar kokoh berdiri. Baik sahabat Gen, itu tadi ke-14 bagian dari mikroskop yang sudah kalian pelajari fungsinya. Setelah kalian mengetahui fungsi dari masing-masing bagian tersebut, harapannya di pertemuan berikutnya kalian sudah bisa mengoperasikan atau menggunakan mikroskop ini. Tapi tenang, kita akan terlebih dahulu mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan mikroskop ini di pertemuan berikutnya. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 2 ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup, dan subbab kelima tentang mengenal mikroskop dan bagian mikroskop beserta fungsinya. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Dan akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.